Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Dato Karma Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah sains dan perkembangannya pada zaman Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. 3, 2, 1. Pada zaman prasejarah, saran dan pengetahuan disampaikan dari generasi ke generasi selanjutnya dalam bentuk tradisi lisan. Sebagaimana contohnya, domestikasi jagung untuk pertanian telah berusia sekitar 9.000 tahun yang lalu di Meksiko Selatan. Sebelum perkembangan sistem penulisan, demikian pula bukti arkeolog menunjukkan perkembangan pengetahuan astronomi pada masyarakat yang prabuta huruf. Perkembangan penulisan memungkinkan pengetahuan untuk disimpan dan dikomunikasikan lintas generasi dengan ketepatan yang jauh lebih besar. Dikombinasikan dengan perkembangan pertanian yang memungkinkan untuk surplus makanan, menjadi memungkinkan bagi peradaban awal untuk berkembang karena lebih banyak waktu yang bisa dicurahkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain selain untuk bertahan hidup. Banyak peradaban kuno mengumpulkan informasi astronomi secara sistematis melalui pengamatan yang sederhana. Meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan tentang struktur fisik sebenarnya dari planet-planet dan bintang-bintang, banyak penjelasan teoretis yang diajukan. Fakta tentang dasar fisiologi manusia dikenal di beberapa tempat, dan alkimia dipraktikkan di beberapa peradaban. Pengamatan yang cukup tentang flora dan fauna makrobiotik juga telah dilakukan. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di wilayah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, hulu dan hilir sekitar 3150 Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, NIM 211160029. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu dengan materi Yunani kuno. Jadi, pertumbuhan ilmu dalam masa Yunani kuno antara 600 sampai 30 sebelum Masehi berlainan dengan masa Mesir dan Babilonia yang tidak meninggalkan nama-nama ilmuwan. Salah seorang ilmuwan yang terkemuka ialah Thales, lahir kurang lebih sebelum 625 sampai 545 sebelum Masehi dari kota Miletus. Thales terkenal dengan beberapa julukan, yaitu sebagai ilmuwan pertama di dunia, sebagai 7 orang arif Yunani, bapak dari filsafat, bapak penalaran dedukatif, dan yang pertama dari para ilmu bintang Yunani besar. Nah, kemudian pada masa awal filsafat Yunani kuno ditandai dengan tercatatnya 3 nama filsuf yang berasal dari daerah Miletus, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Selain ketiga nama filsuf tersebut, muncul beberapa nama filsuf dari daerah lain seperti
Herakleitos dan Epeiros, Pythagoras dari Italia Selatan, Parmenides dari Elea, dan Demokritos dari Abdera. Sejarah filsafat mengatakan bahwa filsafat bermula dari Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu terbuat dari air. Filsafat pada masa Yunani kuno ditandai oleh sejumlah nama besar yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan oleh kalangan pemikir. Nama besar filsuf pertama adalah Perikles, yang mana Perikles ini tinggal di Athena, di mana Athena ini sebagai pusat penganut berbagai aliran filsafat pada masa itu. Athena memiliki pemikiran sofistik yang pengaruhnya disebut kaum sofis. Kaum sofis memiliki kemampuan berpidato yang bagus dan mereka tidak lagi berfokus pada alam, namun menjadikan manusia sebagai perhatian pusat studinya. Periode Yunani kuno merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern seperti saat ini. Yang paling ekstensi dalam perkembangan ilmu pada era itu adalah filsafat, yang merupakan filsafat ini induk dari setiap ilmu pengetahuan. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi, mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarikh Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi 753 sampai dengan 509 sebelum Masehi, zaman Republik Romawi 509 sampai dengan 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat 27 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis, dan selanjutnya menjadi negara kekaisaran diktator melalui perang militer semi-elektif yang kian lama kian autokratis, kekaisaran penaklukan, serta asimilasi budaya dan bahasa. Romawi mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayah yang sangat luas. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas kawasan pesisir utara Afrika, Mesir, kawasan Eropa Selatan sebagaimana besar kawasan barat Eropa, Jazirah Balkan, Jazirah Crimea, dan sebagian besar kawasan timur. Sejumlah berikut daerah tengah termasuk Syam, di Mesopotamia, dan Jazirah Arab. Hieroglif adalah sebutan untuk tulisan Mesir kuno. Peradaban Mesir diketahui sebagai peradaban yang telah mengenal tulisan. Arkeolog memperkirakan tulisan Mesir berkembang pada periode 3300 sampai 3100 sebelum Masehi. Disebabkan dari hubungan mereka dengan bangsa Sumeria yang lebih maju. Hieroglif berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan yang suci. Tetapi masyarakat atau bangsa Mesir menamainya sebagai kata-kata dari dewa, karena kepercayaan mereka bahwa pengetahuan soal tulis-menulis berasal dari dewa Thoth. Kedua, piramida. Piramida merupakan bangunan berbentuk segitiga yang terletak di Mesir. Sejarah piramida Mesir dibangun sebagai makam para Firaun yang sudah meninggal dan akan memasuki kehidupan setelah meninggal, atau afterlife. Struktur piramida terbuat dari batu kapur besar yang dipoles dan dibentuk menjadi balok-balok besar. Setiap balok batu memiliki berat 2,5 sampai 15 ton. Dalam pengerjaannya dibutuhkan 20.000 pekerja dan memakan waktu hingga 50 sampai 80 tahun. Kemudian ketiga, makam Tutankhamun. Peninggalan Mesir kuno selanjutnya yaitu makam Tutankhamun. Tutankhamun lebih dikenal dengan Ramses II, salah satu raja terbesar di Mesir kuno. Berkuasa dari tahun 1347 hingga 1339 sebelum Masehi.
anak dari Raja Akhenaten dan Ratu Nefertiti, yang terkenal karena menghapuskan cara pemujaan dewa-dewa Mesir kuno yang banyak dan mengubahnya untuk hanya menyembah satu dewa, yaitu Dewa Ra atau Dewa Matahari. Raja Akhenaten juga memindahkan ibu kota Mesir ke Amarna. Kemudian adalah temuan peninggalan pada zaman Yunani kuno. Ada banyak sekali temuan yang didapatkan pada zaman Yunani kuno. Akan tetapi yang akan kita bahas pada kali ini hanya 3. Yang pertama adalah Erectum, yang dimana Erectum ini terletak di Athena. Teman-teman bisa mengunjungi bangunan ini, berada di daerah utara Akropolis. The Erectum dibangun pada 421 sampai 407 sebelum Masehi. Pada masanya, kuil ini merupakan salah satu kuil yang paling populer di Yunani. Nama The Erectum diambil dari nama pahlawan Yunani bernama Erectonios. Uniknya, pembangunan kuil ini digagas oleh 6 tokoh perempuan Yunani yang disebut sebagai Caryatids. Kalian bisa mengunjungi kuil ini sebagai salah satu tempat destinasi wisata. Yang kedua adalah Valley of Temples. Mari sejenak kita beranjak ke bukit di luar kota Agrigento. Valley of Temples bisa kamu temui berada di punggung bukit. Ini masih terjaga dengan baik hingga sekarang. Bangunan sepuh ini masih berdiri kokoh lengkap dengan tiang-tiangnya yang menyangga. Valley of Temples sendiri dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi. Gaya arsitektur yang digunakan adalah gaya Dorik. Yang ketiga adalah Parthenon. The Parthenon menjadi salah satu destinasi paling populer di Yunani. Kuil ini berada di kota Akropolis juga. Jika kalian bertandang ke Yunani, jangan sampai melewatkan destinasi yang satu ini. Bangunan megah ini dibangun pada 447 sebelum Masehi dan selesai 15 tahun berikutnya. Tujuan pembuatan awalnya adalah sebagai lokasi penyimpangan berbagai barang berharga, mulai dari emas, perak, hingga gading. Kemudian temuan-temuan dari Romawi kuno antara lain. Yang pertama adalah Colosseum adalah salah satu bangunan peninggalan Romawi kuno yang sangat terkenal. Bangunan ini didirikan pada waktu 8 tahun, yaitu antara 72 sampai 80 Masehi, dan diresmikan oleh Jenderal Titus. Colosseum ini berupa gelanggang besar berbentuk awal dengan 80 pintu masuk. Bagian dalam bangunan ini terdapat 3 susunan tempat duduk yang dapat menampung 50.000 orang. Kemudian yang kedua adalah Roman Forum, adalah alun-alun berbentuk persegi panjang yang dimana terletak di pusat kota Roma. Kemudian peninggalan bangsa Romawi kuno ini dulunya digunakan sebagai tempat pidato, pemilihan umum, hingga pengadilan kriminal. Kemudian yang ketiga adalah Menara Hercules atau bahasa Galicia dan Spanyol. Torre de Hercules adalah sebuah mercusuar Romawi kuno di semenanjung sekitar 2,4 km dari pusat A Coruña, Galicia, di barat Laut Spanyol. Sampai abad ke-20, menara itu sendiri dikenal sebagai Forum Brigantium. Sekian materi yang telah kami presentasikan mengenai sains dan peradaban pra-Islam serta temuan-temuannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.